فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخواني في الدين, kita melanjutkan materi yang masih tersisa pada masail dari jilid bab yang ke-62, Maja'a fi khidmatillah wa khidmatin Nabi, tentang yang datang ada jaminan atau perjanjian dari Allah dan dari Nabi. Pada pertemuan malam sebelumnya setelah kita baca dasar hukum serta sebagian masail di antaranya, yang mana kita kaitkan antara judul bab ini dengan kitab tauhid secara garis besar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat yang berisikan tentang dua hal sekaligus. Pertama perintah, yang kedua larangan. Isi perintah adalah untuk memenuhi janji atau kesepakatan bersama Allah Subhanahu wa taala dan jangan melanggarnya. Ketika janji atau jaminan dari Allah tersebut tidak dipenuhi serta dilanggar, maka hal tersebut menggugurkan tauhid. Bukan cuma sekedar menghilangkan, bukan cuma sekedar mengurangi, bahkan bisa menggugurkan. Itu tergantung dari isi perjanjian kesepakatan tersebut. Karena di antara isi kesepakatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, isinya adalah tauhid, lain daripada tauhid kesyirikan, keimanan, lain daripada keimanan adalah kekufuran. Salat meninggalkannya adalah kafir, pendapat yang rajih. Di antara juga adalah yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memiliki hak sunnah, menjadi sunnah menjadi bid'ah terancam dengan neraka, dan maksiatlah yang seperti dosa besar dan dosa kecil. Kita akan baca beberapa masalah yang masih tersisa setelah pembacaannya. Apabila masih ada waktu, kita akan masuk pada judul bab yang berikutnya. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Najmi Al-Tamimi. Ar-Rabi'ah, yang keempat. Nah, masalah yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita ambil masalah yang ketiga. Ar-Rabi'ah, yang keempat, qauluhu qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur, yang mengingkari, yang tidak beriman kepada Allah. Ini salah satu sebab di antara sekian banyak sebab seseorang itu boleh untuk diperangi, ditumpahkan darahnya, dihilangkan nyawanya, angkat senjata kepadanya. Itu kafir. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya datang ayat dari perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas, telah gamblang
petunjuk daripada kesesatan. Nah, ayat ini mansukh. Ayat ini terhapus dari segi hukumnya meskipun masih terus dibaca di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayatnya tidak terhapus. Namun hukumnya terhapus dari perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang hak. Agama hak adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahlul kitab, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka menyerahkan pajak al-yadin, dengan tangan mereka sendiri tanpa ada perantara. Wahum shagirun, dalam keadaan mereka terhinakan. Ayat ini perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Orang kafir hak mereka diperangi. Demikian juga dalam hadis Ibnu Umar dalam Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan. Siapa memerintahkan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk memerangi umat manusia seluruhnya. Sampai kapan? Sampai mereka bersaksi tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusannya. Apabila mereka melakukan hal tersebut, mengucapkan dua kalimat syahadat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga harta mereka dan nyawa mereka kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka kepada Allah. Ya, mereka mengucapkan dengan lisan mereka, entah mereka jujur atau dusta. Almuhim mereka mengucapkannya, terjaga darah dan harta mereka. Isi hatinya kalau dusta diserahkan kepada Allah. Perintah dari Allah untuk memerangi. Umirtu an uqatilan nas. Makanya kita julukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyul Malhamah. Nabi yang datang dengan mutilasi, maksud kami datang dengan peperangan, datang dengan pertumpahan darah, sampai kalimat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, la ilaha illallah. Ini perintah. Meskipun barakallahu fikum bukan satu-satunya sebab adalah kekufuran seseorang itu diperangi, wala di sana masih ada alasan yang lainnya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memerangi al-bugha, para pemberontak, meskipun dari kalangan kaum muslimin, khawarij. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru qatla tahta adimis sama. Syarru qatla tahta adimis sama. Wa khairul qatla man qatalahum. Sifat yang Nabi SAW sifati bagi kaum Khawarij. Seburuk-buruk korban yang terbunuh adalah kaum Khawarij. Seburuk-buruk korban yang terbunuh di bawah kolong langit adalah kaum Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza laqitumuhu faqtulu. Bila kalian bertemu dengan orang seperti ini maka perangi mereka. Di kaum Khawarij dengan keislaman mereka. Mereka Islam. Dari pendapat yang roji, Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa mereka tidak kafir, mereka Islam. Ketika terjadi perang di Nahrawan antara kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia memerangi kaum Khawarij. Kesimpulan akhir dari peperangan tersebut bahwa Ali bin Abi Thalib yang menang, kemudian ada antara mereka yang lari, ada yang ditawan, ada yang terbunuh. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang lari jangan dikejar, yang hidup jangan dibunuh. Yang masih hidup ketika selesai perang.
Nah, kemudian harta mereka jangan dijadikan sebagai harta rampasan. Istri dan anak kecil mereka jangan dijadikan sebagai budak. Kemudian sebagian orang bertanya, kenapa? Kenapa kita tidak menjadikan mereka seperti orang-orang kafir yang lari hendaknya dikejar, yang masih hidup dibunuh, perempuan, anak-anak dijadikan budak, harta mereka tidak dijadikan sebagai harta rampasan, kembalikan kepada pemiliknya. Kata Ali bin Thalib radhiyallahu anhu memberikan jawaban, hum ikhwanuna bagaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kami, namun mereka melampaui batas terhadap kami. Jadi mereka dibunuh bukan karena kekafiran, tapi karena melampaui batas. Perbuatan mereka, kerusakan yang mereka lakukan di permukaan bumi mencelakakan kaum muslimin, juga dibunuh. Demikian juga bolehnya untuk dibunuh, diperangi. Adalah orang yang meninggalkan sholat kemudian istitabah. Ketika istitabah, orang meninggalkan sholat, yang pertama adalah diminta taubatnya. Ketika tidak mau untuk bertobat, dibunuh. Atau sebagian kaum, sebagian kelompok, sebagian komunitas, meskipun dari kalangan kaum muslimin, ketika mereka menghalangi untuk mengeluarkan zakat mereka, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Nabi SAW Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia memerangi meskipun dari kalangan kaum muslimin ketika tidak mau mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan, diperangi. Demikian juga diperangi sekelompok atau satu kaum meskipun kampung tersebut adalah kampung Islam, tapi ketika tidak ditegakkan syiar Islam berupa salat jamaah dan azan yang tidak dikumandangkan. Suatu negeri ketika azan tidak dikumandangkan di negeri tersebut, tidak ditegakkan salat jamaah di negeri tersebut, terdapat Syekh Ibnu Taimin rahmatullahi alaihi beliau mengatakan bahwasanya kampung ini diperangi. Kampung ini diperangi. Hanya saja barakallahu fikum setelah kita baca hadis pada pertemuan malam sebelumnya bahwa sebelum diperangi ada 3 opsi yang kita sodorkan kepada mereka sebelum sampai pada tingkatan yang keempat diperangi. Jadi pertama adalah ajak mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Kalau mereka memeluk agama Islam, alhamdulillah mereka saudara kita. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Hak-hak kaum muslimin kita terapkan kepada mereka. Mereka saudara. Ketika enggan untuk memeluk agama Islam, sodorkan kepada dia opsi yang kedua. Tetap memeluk ajaran agama mereka. Namun engkau tinggal di negeri kaum muslimin harus membayar pajak atau upeti. Bayar pajak. Kalau mereka serahkan, mereka punya hak untuk dilindungi oleh pemerintahan kaum muslimin. Nabi SAW melarang untuk membunuh kafir dzimmi, kafir yang terdapat perjanjian perdamaian dengan mereka selama mereka mau membayar pajak. Karena di dalam membayar pajak terdapat hikmah yang luar biasa besarnya di dalam agama Islam. Pertama, merendahkan mereka, menghinakan mereka. Mereka bekerja dengan susah payah, namun harta benda mereka, penghasilan mereka, pendapatan mereka diserahkan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin berjaya. Seandainya mereka tidak mampu untuk membayarnya, mereka akan terdesak untuk masuk memeluk agama Islam. Aku nggak sanggup bayar, daripada aku dihukum, mending agar terbebaskan pajak masuk memeluk agama Islam. Bebas bayar pajak sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Jadi ada dorongan meskipun secara tidak langsung bagi mereka untuk masuk memeluk agama Islam. Karena bukan gampang, setiap tahun bayar pajak, tiap bulan bayar pajak. Apalagi dari kalangan mereka yang mungkin tidak mampu untuk membayar pajak, kalau begitu masuk Islam saja. Opsi yang ketiga adalah ketika tidak mau, barulah di Tayyib perang. Al-khamisah yang kelima, qauluhu ista'in billahi wa qatilhum. Minta tolonglah kepada Allah, kemudian perangilah mereka. Setelah berikan 3 opsi di depan, masuk Islam, bayar pajak, atau diperangi. Namun peperangan ini pun, Nabi SAW anjurkan bahwa saya meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika mereka merasa bangga dengan jumlah mereka yang banyak, kemudian menyepelekan jumlah musuh yang sedikit. Nah, jangan pernah bangga dengan kekuatan secara fisik, karena bisa jadi kelompok yang kecil bisa menang terhadap kelompok yang besar, dan ini banyak buktinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughniya ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah menolong kalian di perang Hunain, di banyak tempat dan juga di perang Hunain. Kapan itu? Ketika kalian berbangga diri dengan jumlah kalian yang banyak. Ujub berbangga diri dengan jumlah yang banyak. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma wallaytum mudbirin." Ternyata jumlah yang banyak membuat kalian kocar-kacir. Perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah perang Fathu Makkah secara langsung. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijriah masuk membobol kota Makkah dan berhasil, akhirnya penduduk kota Makkah ada yang masuk Islam baik itu dengan diri sendiri ataupun terpaksa. Akhirnya ketika berangkat ke Hunain, kaum muslimin yang baru masuk Islam di Makkah mereka pun ikut. Jadi personil mereka sangat banyak, berlipat ganda dari personil musuh. Nah, sampai mereka berbangga dengan jumlah tersebut. Ujub, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika mereka melintasi satu lembah yang diapit oleh 2 gunung, jumlah pasukan musuh yang sangat sedikit menghujani mereka dengan anak panah. Nah, menghujani mereka dengan anak panah. Yang dari depan mau mundur ke belakang, jumlah mereka banyak sekali. Akhirnya banyak yang terinjak-injak karena mau mundur ke belakang. Yang di belakang belum tahu apa-apa, mereka dorong maju ke depan. Padahal di depan sudah dihujani sama 6 anak panah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalaitum mudbirin." Jadi apapun barakallahu fikum yang kita butuhkan, hendaknya jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam permasalahan ibadah. Bahkan dalam permasalahan ibadah, kalau kita tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita bisa menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal beliau ajarkan doa akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Nah, Nabi sallallahu mengajarkan kepada Muadz bin Jabal, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, serta memperbaiki ibadahku. Diperbaikan ibadah, kalau hanya dari diri kita sendiri belum tentu bisa. Makanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan digandengkan dengan amalan ibadah secara umum, datangkan isti'anah secara khusus. Perhatikan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala dari inti surat Al-Fatihah terdapat pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah wahai Allah kami beribadah, kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Nah, isti'anah termasuk ibadah. Meminta pertolongan termasuk ibadah. Tapi Allah tidak mencukupkan di depan bahwasanya ya Allah kepada Engkau lah kami beribadah. Allah datangkan lagi isti'anah secara khusus, digandengkan dengan ibadah secara umum. Ini kan kepada kita bahwasanya kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin kecuali dengan pertolongan darinya. Maka jangan pernah lupa untuk minta tolong. Nah, jangan pernah lupa untuk minta tolong dalam apapun. Dalam perkara apa? Mau sholat butuh kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau puasa butuh kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam berperang. Jangan hanya dari jumlah personil kita banyak, kemudian jumlah musuh sedikit, bisa kita kalahkan mereka, bisa kita habisi mereka. Tanpa pertolongan dari Allah, kalian tidak ada apa-apanya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar karena izin dari Allah. Intinya adalah izin. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dengan terbentuk. Izin dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bersabar termasuk salah satu bentuk meminta tolong. Kata Allah Subhanahu wa taala, istainu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Isti'anah. Nah, ini tambih yang penting bagi kita semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu meminta tolong, meminta pertolongan kepada Dia, karena Dialah pemilik kekuatan seluruhnya. Mereka tentang contoh kecil datang dari kisah perang Badar, pernah kita baca kisahnya. Jumlah personil musuh 1000 personil, 1000 pasukan. Kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300-an orang saja. Artinya kaum muslimin jumlah mereka 300 harus menghadapi 1:3, antara 1:3 sampai 1:4. 1000 lawan 300, 3 kali lipat lebih. Tapi menang. Akhir kesimpulan dari perang Badar, jumlah yang sedikit yang menang. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan. Beliau setelah semalaman penuh tidak tidur, esok harinya mau berperang, semalaman penuh beliau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anjizma wa'atani. Kata Nabi SAW, ya Allah, penuhi janji Engkau yang telah Engkau janjikan kepada aku. Allahumma in tuhlik hadhihi isabah fala tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, seandainya Engkau celakakan kelompok yang kecil ini, seandainya Engkau binasakan kelompok yang kecil ini, niscaya Engkau tidak akan lagi diibadahi ya Allah di permukaan bumi. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Nabi SAW meminta tolong sambil mengangkat tangan yang begitu tingginya, selendang beliau terjatuh dari pundak beliau. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengangkat, menyelimuti kembali dengan selendang beliau yang sempat jatuh. Sambil mengatakan bahwasanya, Allah akan menjawab permintaan engkau wahai Rasulullah. Allah akan menjawab permintaan engkau wahai Rasulullah. Isti'anah dalam berdakwah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kekuatan kita, sepintar apapun lisan kita, sebesar apapun keilmuan kita, tidak akan pernah bisa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan dalam segala urusan kita. As-sadisah, yang keenam. Kemudian meminta pertolongan barakallahu fikum, masih pada poin yang kelima. Meminta pertolongan dan cara dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, berzikir kepadanya, selalu ingat kepadanya dan jangan lupa. Ini dia meminta pertolongan dengan cara beribadah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab beliau, Kalamut Thayyib, dia menceritakan bahwasanya guruku, yakni Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah taala, setiap paginya memiliki kebiasaan yang sama, di tempat yang sama dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang terbitnya matahari. Kemudian dia mendekat, selesai berzikir tersebut dia tetap mendekat, bahwasanya aku melihat engkau setiap harinya melakukan hal yang sama di sini. Syekhul Islam memberikan jawaban kepada murid tersebut yang berkata bahwasanya inilah sarapan pagiku. Tanpa sarapan pagiku tersebut aku tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun sepanjang hari. Ini sumber kekuatanku di pagi hari agar bisa melaksanakan aktivitas sampai di penghujung malam. Kekuatanku dimulai dari sini. Kalau tidak ini aku tidak akan bisa melakukan apa seharian pun. Apa itu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Makanya tambah pada sebagian ikhwah barakallahu fikum jami'an bahwasanya antum butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah menyepelekan yang namanya zikir di pagi hari. Paling pertama datang salat jamaah bersama, salat subuh bersama jamaah. Saya itu lanjutkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memiliki kebiasaan dalam hadis Jabir riwayat Imam Muslim bahwasanya beliau setelah salat fajar beliau duduk di tempat beliau, tidak berpindah tempat. Sampai kapan? Sampai
terbenamnya matahari meninggi setinggi anak panah, baru kemudian boleh lanjut dengan sholat duha, 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Nah, kemudian setelah itu melanjutkan aktivitas yang lainnya. Inilah yang membuat kegiatan seharian penuh kita akan ditolong. Kalau tidak, nah, mungkin sebagian kita mengeluh kenapa kok hari ini rezekinya sempit, usaha selalu bangkrut. Mungkin kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat subuh tidak ada di masjid, bangunnya sudah waktu sholat duha. Bagaimana mau datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Akan gagal terus yang namanya usaha. Karena apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, meminta pertolongan, ini yang Allah tuntut dari kita. Mau mendapatkan pertolongan, nah ibadah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anahnya dapat kalau ibadah dulu di depan. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Allah jadikan urutan kedua adalah isti'anah. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah ibadah. As-sadisah, poin yang kelima, al-farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama. Perbedaan antara hukumnya Allah dengan hukumnya para ulama. Nah, tentunya beda. Hukum Allah selalu tepat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah adalah sebaik-baik yang menghukumi? Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya. Hukum Allah selalu benar, selalu tepat. Makanya barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, nah niscaya dia akan benar. Sedangkan hukum ulama, terkadang ulama betul, terkadang ulama salah dengan ijtihadnya mereka. Nah, berbeda. Dalam hadis yang kita baca terdapat keterangan akan perbedaan akan hal tersebut. Biasanya hukum Allah Subhanahu wa taala berbeda tentunya dengan hukum manusia, meskipun dari kalangan para ulama. Terkadang mereka betul, terkadang mereka salah. Makanya datang penetapan akan hal tersebut bahwasanya ulama sebesar apapun mereka, sepintar apapun mereka, sealim apapun mereka, setinggi apapun ibadah mereka, terkadang betul, terkadang salah. Dan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran. Wa idza hakamal hakimu fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim dia bersungguh-sungguh ingin menetapkan satu keputusan, kemudian dia betul, maka bagi dia 2 pahala. Namun apabila dia berijtihad, bersungguh-sungguh dalam menentukan satu hukum, kemudian dia salah, maka bagi dia 1 pahala. Ya menentukan bahwasanya hakim bisa betul, bisa salah. Adapun hukum Allah dan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam selalulah tepat. Kalau begitu dari sini barakallahu fikum terdapat ajakan untuk selalu berhukum dengan hukum Allah. Seandainya pun manusia berhukum, seperti dari kalangan para ulama yang hukum kita timbang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala sudah tepat atau meleset. As-sabi'ah yang ke-7, fi qauli sahabi yahkum indal hajah. Bi hukmin la yadri ayuwafiqu hukmallahi am la. Perihal yang kita dapati dari hadis di atas pada poin yang ke-7 kali ini, bahwasanya sahabat terkadang mereka menentukan keputusan apabila dibutuhkan. Apabila dibutuhkan. Dan tidak diketahui bahwasanya hukum mereka itu tepat dengan hukum Allah atau tidak. Ini namanya ijtihad. Ini bukan cuma berlaku kepada para sahabat, bahkan kalangan ulama yang sampai pada tingkatan mujtahid. Boleh mereka untuk apabila sampai kemudian terkumpul pada mereka sifat-sifat ijtihadiyah, sifat-sifat yang boleh untuk berijtihad. Boleh bagi mereka ketika dibutuhkan. Datang kisah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dia ke negeri Yaman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Ya Mu'adz, bima tahkum?" Sambil melepas kepergian Mu'adz menuju ke negeri Yaman, beliau di kota Madinah bertanya, "Wahai Mu'adz, dengan apa engkau berhukum?" Kata dia, "Bi kitabillah." Dengan Al-Qur'an, kitabullah. Kemudian beliau bertanya lagi, "Fa illam tajid?" Apabila engkau tidak mendapati dalam kitabullah,
Dia menjawab bisunnati Rasulillah. Kalau begitu dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua menyusul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa illam tajid, bagaimana lagi kalau engkau tidak mendapati? Kata dia, sa'ajtahidu bi ra'i. Aku akan menghukumi bersungguh-sungguh dengan pendapatku. Sambil menepuk dada Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menepuk dada Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik atau petunjuk kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusannya Allah, yakni Rasulullah. Utusannya Rasulullah adalah Mu'adz bin Jabal. Ini boleh bagi seseorang yang sampai pada tingkatan ijtihadiyah untuk bersungguh-sungguh menghukumi. Bukan cuma para sahabat yang beliau maksud di sini, tapi juga berlaku kepada setiap ulama yang sampai pada tingkatan tersebut. Dan ini indal hajah, kata beliau, boleh. Namun barakallahu fikum perlu tanbih bahwasanya tidak setiap perkara boleh untuk berijtihad di dalamnya. Ini pada perkara-perkara yang mungkin samar menurut ulama tersebut di sisi kitab dan sunnah. Apabila kitab dan sunnah sudah begitu gamblang dan jelas, tidak pakai ijtihad di dalamnya. Kata Imam Al-Qayyim rahmatullahi alaihi, man faraqad dalil dhalla. Jadi barang siapa yang berpisah dari dalil, dia akan sesat dari jalan. Apabila nas sudah berbicara, tidak berlaku lagi di sini yang namanya ijtihad. Barakallahu fikum, kesimpulan dari apa yang barusan kita ambil pada poin ini telah kita selesaikan. Judul bab yang ke-62, ma ja'a fi dimmatillah wa dimmati nabihi, tentang kesepakatan perjanjian dengan Allah dan kesepakatan perjanjian dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dari sisi kacamata tauhid. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya dan jangan dilanggar. Ketika tidak ditunaikan, ketika dilanggar kesepakatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya, ini berarti menggugurkan kemurnian tauhid atau bahkan bisa menghilangkan tauhid itu sama sekali. Barakallahu fikum. Masih tersisa berapa waktu? Kita akan baca judul bab yang berikutnya. Bab as-salisah wasitun, bab yang ke-63. 4 bab terakhir dari judul kitab tauhid ini. Ma ja'a fil aqsami 'ala Allah. Ma ja'a fil aqsam fil iqsam. Ma ja'a fil iqsami 'ala Allah. Aqsama yuqsimu iqsam. Yang datang tentang bersumpah mendahului Allah. Artinya mereka menentukan satu keputusan mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan tersebut. Dia mengucapkan satu perkara yang belum mendapatkan kepastian apakah Allah Subhanahu wa taala menentukan hal tersebut atau tidak. Dia dengan lafaz bersumpah, ya al-iqsam Allah. Dia bersumpah dengan perkataan dia atau pendapat dia mendahului Allah. Apakah boleh akan hal tersebut beliau bawakan dalam judul bab secara tidak memvonis atau tidak memberikan hukuman pasti apa hukum dari perbuatan seperti ini. Kita ulangi, judul babnya adalah bersumpah mendahului Allah dalam menentukan satu keputusan. Kita baca landasan hukumnya, kemudian ingatkan bahwasanya kita akan sebutkan nanti keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid setelah pembacaan dalil. Kata penulis semoga Allah merahmati beliau, an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jundub bin Abdullah. Lain dengan Jundub bin Junadah itu. Abu Dar. Ini Jundub bin Abdullah, atau sebagian mereka menjadi Jundub al-Khair. Semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada yang datang, redaksi hadisnya adalah riwayat Imam Muslim. Qala rajulun, berkata seseorang, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang pernah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia memastikan. Bukti dia memastikan, makanya didatangkan dengan lafaz sumpah.
Atau sama mereka menjadikan ini sebagai bentuk doa, semoga Allah tidak mengampuni si fulan. Tapi yang boleh dikata adalah dia memastikan, maksudnya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Makanya datang dengan lafaz fi'il mudhari. Arti fi'il mudhari adanya nah. Sekarang atau akan datang. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, akhirnya Allah azza wa jalla mengatakan menanggapi perkataan si rajul tadi, seseorang yang tidak disebutkan namanya, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Kata Allah azza wa jalla, siapakah yang bersumpah mendahului aku, menyombongkan dirinya. Ya ta'alla, dari kata al-iliyah. Walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ila, sumpah. Bersumpah mendahului Allah dalam bentuk kesombongan. Aku tidak akan mengampuni si fulan dalam bentuk pertanyaan. Siapakah yang sombong untuk mendahului aku dalam menetapkan dengan bersumpah agar aku tidak mengampuni si fulan? Allah memberikan tanggapan bahwa sungguh aku telah mengampuni dia, mengampuni si fulan, dan aku menghapus amalan engkau yang mau mendahului aku dalam memutuskan perkara, apalagi dengan lafaz sumpah. Nah, kita sebutkan setelah membaca hadisnya, ada satu hadis dengan dua riwayat, baik itu keterkaitan antara judul bab dengan kitab tauhid atau hadis ini dengan kitab judul bab di atas. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annal qaila rajulun abidun. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratuh. Au baqat dunyahu wa akhiratuh. Dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya orang yang berkata tersebut disebutkan dalam bentuk majhul di atas, seseorang. Ternyata dia adalah seseorang dari kalangan ahli ibadah. Jadi ini orang ini sebenarnya memiliki nilai lebih. Memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki oleh mungkin kebanyakan orang. Sebenarnya dia punya amalan. Dia ahli ibadah. Tapi ternyata ahli ibadah tersebut tidak dibarengi dengan ilmu, makanya terkadang sebagian orang terjerumus dalam ujub, bangga dengan ibadahnya, menyepelekan orang lain. Dalam sempurnanya riwayat ini disebutkan bahwasanya dua orang tadinya berteman. Kemudian pertemanan ini menyebabkan yang satunya dia menekuni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satunya malah bermaksiat. Pertemuan hari pertama ahli ibadah bertemu dengan si pelaku maksiat, menasihati, "Wahai fulan, kenapa kamu bermaksiat?" Tinggalkan maksiat tersebut, engkau akan celaka. Dia menerima nasihat. Hari kedua bertemu masih pada maksiat yang sama. Lagi nasihat yang kedua, "Wahai fulan, kenapa kamu bermaksiat?" Maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpisah. Hari ketiga bertemu pada dosa juga yang sama, dinasihati lagi. "Wahai fulan, kenapa engkau masih melakukan maksiat?" Akhirnya terakhir, inilah yang dia ucapkan. Allah tidak akan mengampuni engkau, tapi harus dinasihati. Hari-hari bikin kesalahan. Tidak ada perubahan. Kemudian sebagian orang jengkel, apalagi dia adalah ahli ibadah. Bersumber dari ujubnya dia kepada diri sendiri, kemudian meremehkan orang lain. Akhirnya dia mendoakan doa ini. Allah tidak akan mengampuni engkau. Ternyata perbuatan yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam memutuskan satu keputusan, apalagi berkaitan dengan ampunan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh seorang untuk lancang dan merampas hak Allah tersebut. Allah akan mengampuni aku, Allah tidak akan mengampuni engkau. Aku ahli ibadah, engkau banyak dosa. Makanya hadis ini Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfir